Bisa jadi juara Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Inggris, dan Liga Eropa. Berpikir out of the box. Iya, kenapa? Karena semua stadion di sana punya kita. Oke, itu dia ya. Nah, klub-klub bolanya kita beli. Artinya punya tujuan atau mimpi yang sangat tinggi ya, kemudian eksternal itu. Saya tanya itu dulu. Karena ada jualan. Saya tanya itu dulu baru masuk ke proses tadinya ya. Ya. Jadi biar Pasar uang syariah amat. Pasar uang syariah amat. Pasar saham syariah. Pasar saham syariah. Dan nasabah sama dana kolon. Pasar uang syariah amat. Pasar saham syariah. Pasar saham syariah. Dan nasabah sama dana kolon. Baik, yang pertama ini kita ada pasar uang. Jadi ini kan memang pasar uang syariah ini sesuatu yang gampang dijual hari ini. Orang udah terbiasa lah, biasa nabung kan. Ya, bahkan biasa nabung kan. Ini itu kan ada yang di belakang layar tuh. Yusuf Mansur pun nggak tahu materi yang mau diucapkan pada saat live tersebut. Harus nanya dulu. Dalam artian Yusuf Mansur itu menurut saya, kalau misalkan konsep yang katanya dibangun Yusuf Mansur seperti itu, tapi dia nggak tahu apa sih sebenarnya tujuan materi-materi yang akan dia bangun sebenarnya gitu. Walaupun cuma dia punya konsep aja yang ada di kepala dia. Ya menurut saya, kalau misalkan orang menitipkan uang di sana, ya nggak akan baik. Maksudnya mungkin bisa rugi. Dan cek 1 2 3 cek suara percobaan. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, kita ngomong-ngomong tentang Python ya. Kemarin saya mau ngebahas tentang umroh merdeka, tapi terlintas dalam pikiran saya berbicara tentang Python itu nggak lepas daripada ngumpulin banyak uang tapi uang orang gitu. Nah kebetulan teman-teman saya cek coba kenapa ngotot banget gitu ya, cara kerjanya itu ngumpulin uang banyak tapi dari orang banyak gitu. Yang jadi masalah ini kita sering melihat bahwasanya video-videonya itu mengatakan bahwasanya ini syariah, ini syariah, ini syariah, bla bla bla, pokoknya tentang syariah. Tapi pelaksanaannya ya nggak tahu ya syariah atau enggak. Faktanya bagaimana? Yuk, di sini ada video tentang Yusuf Mansur yang ini baru pertama launching di IDX ya. Nah, pertama launching di IDX ini tentang Python Asset Management, di mana tujuan Yusuf Mansur di sini terlihat jelas ya bagaimana cara dia mau mengelola asetnya. Nah teman-teman, sebelum nanti saya menjelaskan lebih lanjut tentang komentar saya ya, tentang apa sih tentang keuangan yang dibahas Yusuf Mansur, terus bagaimana pendapat saya tentang ya pengelolaan dana-dana tersebut ya. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Bagaimana dengan perkembangan syariah sendiri dari pandangan Pak Ustadz sehingga hari ini resmi diluncurkan? Apakah memang Paretonya masih akan berbanding lurus dengan yang konvensional atau bagaimana? Maaf saya sedikit menyinggung ke arah situ. Iya, kita bukan sesuatu yang berseberangan, tapi sesuatu yang harus kemudian bekerja sama. Gesekan tidak usah ditimbulkan, tapi bagaimana kemudian dua dunia ini kemudian jalan bersama untuk kemudian memberikan keuntungan, kesejahteraan yang lebih banyak lagi. Dan syariah itu kan juga tidak untuk masyarakat muslim saja. Betul. Saya ketika di dunia fintech misalkan melihat bagaimana ketika Pytrend memenuhi persyaratan DSN MUI. Saya melihat bagaimana misalkan pemesanan kamar hotel, kalau tidak syariah, yang dirugikan adalah konsumen. Nah, ketika kami masuk di industri pesan-pesan kamar, pesan-pesan makanan, pesan-pesan yang lain sebagainya, industri syariah ternyata adalah untuk konsumen. Karena kita tahu di dunia syariah nggak boleh ada celah yang menimbulkan kezaliman. Misalkan udah pesan aja dulu, masalah ada nggak ada urusan nanti. Nggak begitu. Di syariah tektoknya lebih panjang lagi, walaupun nanti pada akhirnya in the end of result nggak ketahuan. Kan sepersekian detik saja, tapi proses syariah itu ternyata buat dunia loh. Jadi kenyamanan dunia itu sendiri kalau syariah. Maka saya pikir syariah ini juga harus di campaign not only for Muslim. Desember jumlah zakat yang terhimpun 5 triliun.
5 triliun itu didapat dari hanya sekitar hampir 300 ribuan muzaki yang terdaftar punya NPWZ. Dengan kata lain, baru 0,5% dari jumlah rumah tangga nasional. 0,5% saja sudah 5 triliun. Kalau 5% saja umat Islam berzakat lewat lembaga, tinggal dikali 10, berarti 50 triliun. 10% saja itu sudah bisa 100 triliun. Jadi nggak mesti 100%, 10% ya kita berzakat dengan rate of zakatnya itu kira-kira sekitar 1,3 juta sampai 2 juta per tahun, yang artinya hanya 100 ribuan per bulan. Kita bisa menghimpun kalau 10% bisa sampai 100 triliun. Jadi bisa dibayangkan potensi-potensi ini yang sangat besar. Dan seperti kata Ustaz Mansur tadi, ini kan bicara retail juga. Artinya, ini adalah sesuatu yang kalau kita eksplorasi dengan baik, ini tentu menjadi satu peluang yang bisa kita optimalkan. Belum lagi kita bicara wakaf. Nah, jadi oleh karena itu angin dari sisi syariah ini memang anginnya asik gitu ya. Jadi peluang ini sangat besar. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan, ditambah lagi kesadaran religiusitas masyarakat semakin meningkat, sehingga ini semua kalau kita olah dengan baik, kita kelola dengan profesional, kita kelola dengan penyediaan produk-produk investasi yang tepat, produk-produk ekonomi dan keuangan syariah yang tepat, maka sebenarnya kebangkitan negara kita dari sisi ekonomi itu sangat terbuka, dan kebangkitan itu bisa didorong melalui potensi yang ada pada umat. Mudah-mudahan ini bisa disambut oleh masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana kita menjadi investor buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, buat Indonesia, dan buat dunia. Sampai saya bilang gini, bukan tidak mungkin besok Indonesia akan menjadi juara Liga Spanyol. Seru kan Mbak? Juara Liga Spanyol, gimana coba cara mikirnya? Orang Indonesia negara Asia, gitu kan? Kok bisa jadi juara Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Inggris, dan Liga Eropa? Baru mikir out of the box. Iya, kenapa? Karena semua stadion di sana punya kita. Itu dia ya. Nah, klub-klub bolanya kita beli. Artinya punya tujuan atau mimpi yang sangat tinggi, dan bagaimana jadi bangsa investor. Nah, itu dia ya. Jadi saya rindu suatu saat handphone saya bunyi gitu ya, dari Presiden Amerika. Terus kita males jawabnya gitu. Nah, esok dia mau minjem duit gitu. Karena kita sudah menjadi investor yang sukses. Kita ini bangsa Indonesia ini negara keempat terbesar, terbanyak dari sudut jumlah penduduk. Ya, hanya kaca sedikit dari Amerika. Dan kita lebih maju dari Amerika. Ini hari apa? Hari apa sekarang? Senin. Di Amerika masih Minggu. Kita di Jadi kita sudah sedikit kenal di PayTrend Payment Gateway. Jadi ada dua. Ada PayTrend Payment Gateway. Ada PayTrend Asset Management yang hari ini kita bicara. PayTrend Payment Gateway ini buat bayar-bayar, beli-beli, belanja-belanja. Oke. Nah, PayTrend Asset Management ini buat investasi. Nah, di PayTrend Payment Gateway yang udah duluan lahir dari 2012, dengan izin Allah SWT, alhamdulillah kita kira-kira udah 1 jutaan. Nah, bila ini menjadi agen saja, menjadi agen saja, artinya orang bisa beli lewat dia. Satu orang keluarganya 10 aja, udah 10 juta tuh pemegang reksadana baru. Padahal kita sama-sama tahu kan dari mulai lahir sampai sekarang jumlah pemegang reksadana berapa? Kan ya nggak heboh-heboh banget juga. Minim sekali ya. Yang kedua eksternal Mbak. Bagaimana kemudian kerjasama? Jadi kami kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga dana pensiun, kemudian pesantren, madrasah, sekolah, bahkan rumah-rumah ibadah yang lain. Hari ini hadir masyarakat Tiongkok yang menyatakan dukungan. Ini asik nih masyarakat Tiongkok bersyariah. Gue bilang seru juga itu. Itu ya intinya ya, dari sisi internal dan kemudian eksternal. Saya tanya itu dulu. Kita ada jualan. Saya tanya itu dulu baru masuk ke kelompok reksadana ya. Jadi biar pasar uang syariah sama pasar saham syariah. Pasar saham syariah. Dana Safa sama dana kawan. Ini ada air. sudah tahun berapa ini udah mulai masuk ke dunia industri? 2012. Tren yang Tangannya itu 2012, sudah 5 tahun. kalau yang kasih Enggak. Ini kemudian menarik sekali dua produk reksadana diluncurkan pagi ini dari PayTrend Asset Management. Bisa dijelaskan itu produknya apa saja, Ustaz? Baik, yang pertama ini kita ada pasar uang. Jadi ini kan namanya pasar uang syariah ini sesuatu yang gampang dijual. Orang udah terbiasa lah, biasa nabung kan. Ya, bahkan biasa nabung kan.
Kami akan ajari dengan kepada diri kami, keluarga dan kawan-kawan, kok coba berinvestasi. Jadi jangan semua buat belanja lah, jangan semua juga berisi tabungan, tapi jajan investasi. Dan jangan lupa ya, Indonesia ini juga negara yang potensi investasinya dahsyat. Tahu kan investasi abal-abal, bodong, ilegal, ngaco-ngaco. Sekarang terungkap 6 triliun, 10 triliun, 12 triliun. Yang terakhir di bidang travel, ya terungkap 1 triliun. Nah, kenapa kita yang mengaku benar, mengaku bersih, mengaku baik, mengaku izin Allah dan didukung pengakuan yang sah dan legal dari pemerintah, tapi kalau cuma pengakuan biasa tidak berhasil. Ini pasti upayanya yang tidak sehebat mereka-mereka yang nipu. Nah itu dia ya, harus hati-hati, waspada investasi bodong. Dan mungkin ini ditawarkan sebuah produk reksadana juga tadi 2 ya. Nah, saya reksadana sekalian curhat juga gitu kan, giliran kita yang benar gitu. Nggak boleh sih curhat. Jadi harus bijak juga ya memilih investasi. Ini demi masyarakat sendiri gitu loh. Jangan salah mukul, makanya yang dipukul malah kawan. Nah, yang dibela malah lawan. Kan jadi penyakit. Oke. Nah, 18 1 triliun. Oke. Saya kira bukan jumlah yang fantastis. Insya ya. Mengingat jumlah penduduk Indonesia itu banyak. Itu dia. Dan kita kan Potensinya pengennya sangat. ngambil dari retail dari kecil-kecil. Bagaimana petani ikut, Oke. guru honorer ikut, security gitu. Aku kan nggak security kan. Duit kamu berapa di bank? Kalah. Pak Ustadz paling gopek gitu. 500.000. Dia lupa ada 7 juta buruh di Indonesia. Nah 7 juta kalau kali gopek lo 3,5 triliun. Apa 3,5 triliun? Buruh bisa beli pesawat, bisa beli pabrik, bisa beli bank, bisa beli hotel. Dan bisa memberikan return yang lebih tinggi lagi. Yes. Oke, begitu ya teman-teman. Kita tahu bahwasanya yang dibahas Yusuf Mansur itu nggak lebih daripada dia ngumpulin uang banyak dari masyarakat. Sebenarnya itu di intinya. Nah, tapi cuma kita memahami lagi, coba ya memahami pola pikirnya. Dan ini cuma pendapat saya. Sekali lagi ini cuma pendapat saya, dan terlepas dari teman-teman mau berpendapat apapun ya itu terserah teman-teman. Yang pertama tentang syariah yang diterapkan di Indonesia itu menurut saya masih belum, ya secara hukumnya belum jelas itu bagaimana pengelolaan keuangan syariahnya ini belum jelas. Karena saya pahami sendiri dan saya kan belajar hukum, jadi belajar hukum syariah tentunya. Nah, keduanya tentang pengelolaan dana zakat, dana wakaf, dana infak gitu, dana sodako. Jadi ada paradigma di mana orang-orang yang mengelola uang itu, saya pernah kebetulan ya beberapa waktu lalu saya itu mendengar tentang sebuah ya website filantropi yang namanya itu website crowdfunding, di mana ya intinya itu bisnis. Mereka itu bisnis, walaupun impact-nya terhadap misalkan dalam tanda kutip ya untuk orang yang misalnya kayak bencana, terus orang yang sedang sakit atau mengalami sesuatu hal yang buruk gitu ya, itu berimpact kepada hal tersebut. Tapi intinya perusahaan itu intinya itu bisnis, real bisnis. Nah, saya juga pernah kebetulan itu ya semacam crowdfunding terhadap salah satu pasien yang gagal ginjal, masih anak-anak gitu, dan saya ikutkan di crowdfunding milik yayasan tertentu ya, saya nggak mau menyebutkan labelnya. Nah, di sana itu potongannya 7%. Ya, itu saya tahu sendiri. Karena apa? Saya mengkampanyekan anak tersebut gitu. Karena yayasan saya kebetulan nggak bisa mengcover. Karena ya memang bukan bidangnya di situ. Karena kita lebih fokus pada bencana. Oke, teman-teman. Jadi intinya adalah bisnis. Nah, termasuk tentang pengelolaan uang zakat, infak, sedekah, terus wakaf seperti itu. Pada perkembangan zamannya sekarang itu lembaga-lembaga seperti ini yang mengatasnamakan syariah, mereka ketika mengelola uang banyak dari masyarakat itu bagaimana cara pengelolanya? Apakah nanti untungnya buat mereka? Ataukah nanti untungnya buat siapa gitu ketika mereka mengumpulkan, misalkan contoh lah satu yayasan gitu, misalkan yayasan saya misalkan banyak orang yang memberikan ya sedekah ke kita, terus sama kita itu disimpan misalkan di reksadana syariah misalkan ya, di reksadana syariah dan menghasilkan untung misalkan. Untungnya buat siapa?
Dan itu yang nggak saya setuju. Kenapa saya selalu sarankan, kenapa yayasan saya nggak menerima dana dari tempat lain, dan terkhusus itu dananya itu dari pekerjaan saya sendiri, kecil besar ya nggak masalah, yang penting bisa bermanfaat. Kadang misalkan kita ya bisa membantu orang, kadang nggak bisa karena dananya nggak ada, ya nggak masalah, yang penting kita gunakan dana sendiri gitu. Nah, kenapa kita nggak terlalu suka dengan pengolahan dana seperti yang seperti itu, walaupun itu butuh gitu. Intinya menurut saya lebih baik itu kalau misalkan teman-teman itu bersedekah, berinfak di lingkungan sekitar lebih utama, terkecuali di hal-hal tertentu misalkan seperti bencana, teman-teman bisa mewakilkan ya mungkin dari perangkat desa atau apa untuk langsung berangkat ke lokasi bencana. Itu menurut saya seperti itu. Nah, ini yang berikutnya yang menurut saya penting. Yusuf Mansur barusan itu kan ada yang di belakang layar tuh. Yusuf Mansur pun nggak tahu materi yang mau diucapkan pada saat live tersebut, harus nanya dulu. Dalam artian Yusuf Mansur itu menurut saya, kalau misalkan konsep yang katanya dibangun Yusuf Mansur seperti itu, tapi dia nggak tahu apa sih sebenarnya tujuan materi-materi yang akan dia bangun sebenarnya gitu, walaupun cuma dia punya konsep aja yang ada di kepala dia. Ya menurut saya, kalau misalkan orang menitipkan uang di sana, ya nggak akan baik. Maksudnya mungkin bisa rugi. Dan alhasil sekarang ya menurut berita ya Bahtera Asset Management, Yusuf Mansur mau jual 100% asetnya. Oke. Sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.